ada di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Engkau selalu mengasihi kami tanpa melihat apapun dalam hidup kami. Kami tahu karena Tuhan mengasihi kami, kami ada hari ini. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan berikan. Terima kasih buat berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Hari ini biarlah Tuhan berbicara lewat firman-Mu. Hamba berpenuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Sebab itu Roh Kudus, mari Engkau bermitra dengan hamba. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami percaya biarlah benih ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, dan itu boleh berbuah dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Kami percaya firman-Mu sanggup untuk mengubah kami dan sanggup memberkati kami. Karena itu kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan percaya bersama katakan amin. Haleluya. Sebelum saudara duduk beri kata pertama bagi teman-teman kita yang sudah melayani, silakan saudara duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita sudah memasuki, ini mungkin bisa ditutup saja ya, supaya suaranya sekolah minggu terlalu besar suaranya. Kita terganggu, suaranya masuk. Oke. Kita sudah memasuki bulan Desember, dan ini adalah di penghujung tahun di bulan tahun ini, saudara ya. Bulan Desember adalah penghujung tahun. Dan tanpa terasa kita sudah melalui tahun 2020 ini sudah hampir selesai, saudara ya. Dan kita bersyukur juga di tahun 2020 ini Tuhan mengizinkan banyak hal yang terjadi. Salah satunya Corona, saudara ya. Ini Corona ini melanda seluruh dunia dan sampai hari ini kena dampaknya, termasuk Papua, saudara ya. Tapi kita bersyukur sekalipun badai begitu kuat melanda kehidupan kita, tapi kita punya Allah yang selalu hidup, berkuasa dan menyertai kita. Amin. Saudara bersuka cita karena kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan dan kuasa itu siap untuk menolong saudara dan saya. Amin. Nah, tema kita di bulan ini, saudara, yaitu tentang anugerah dan belas kasihan. Ya. Dan untuk minggu pertama ini tema kita mengangkat tema tentang kita mengangkat tema tentang pengampunan, yaitu kita mengangkat tema tentang pengampunan yang membebaskan. Nanti minggu kedua kita akan membahas tema tentang belas kasihan Tuhan. Minggu ketiga nanti kita akan membahas tentang kasih Allah nyata. Lalu minggu keempat kita akan membahas tentang mengenal Tuhan dan membuat Dia dikenal. Untuk minggu ini, minggu pertama kita akan membahas tentang pengampunan yang membebaskan. Berbicara tentang pengampunan, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kasih Tuhan. Amin. Karena tanpa kasih kita tidak akan bisa mengampuni. Kasih itulah yang memampukan kita untuk kita bisa mengampuni siapapun, baik itu orang yang jahat terhadap kita maupun kepada orang yang melukai kita. Kita bisa mengampuni karena ada kasih Kristus. Dan kalau kita mau belajar tentang kasih, maka kita harus melihat sosok yang luar biasa. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus itu adalah Allah yang mengasihi kita. Dan wujud kasih Tuhan dilakukan lewat apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Kata sudah selesai ini ditujukan kepada Bapa yang pertama. Artinya apa? Yesus berkata kepada Bapa, semua misi yang Kau berikan kepadaku untuk datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, menebus manusia, sudah Aku selesaikan. Itu perkataan kata sudah selesai yang pertama ditujukan kepada Bapa. Yang kedua, kata sudah selesai ini ditujukan kepada setan. Kenapa? Karena Yesus berkata bahwa setan agar tidak lagi punya kuasa atas hidup manusia.
segala bentuk-bentuk kejahatan, segala bentuk-bentuk kelaliman yang kau kerjakan dalam diri manusia, segala bentuk penyakit apapun dalam diri manusia yang engkau berikan, tidak ada lagi kuasanya, sebab engkau sudah dikalahkan lewat pengorbananku, kata Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata sudah selesai. Iblis tidak punya lagi kuasa atas hidup kita. Alkitab berkata bahwa iblis itu ada di bawah telapak kaki kita. Amin. Haleluya. Lalu yang ketiga, kata sudah selesai ini ditujukan kepada siapa? Kepada kita manusia. Amin. Waktu Yesus mati dia berkata sudah selesai. Artinya dia berkata kepada manusia, hai manusia, dengar baik, segala penderitaanmu, segala sakit penyakitmu, segala masalahmu, segala luka-lukamu sudah aku tanggung di atas kayu salib dan sudah aku selesaikan. Sebab itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang merdeka, bukan lagi menjadi hamba dosa, bukan lagi menjadi hamba dunia ini, tapi kita menjadi hamba Tuhan. Amin. Ya, hamba itu berbicara tentang apa? Budak. Karena dalam bahasa aslinya kata hamba itu menggunakan kata doulos, saudara. Ya, doulos itu hamba. Nah, hamba zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda, saudara. Zaman dulu hamba itu nggak punya hak apapun. Ya, ketika dia dibeli oleh tuannya, maka hamba itu nggak punya hak apapun, nggak punya hak untuk berbicara. Hidupnya sepenuhnya 100% bergantung kepada tuannya. Tuannya punya kuasa, mau bikin dia apapun, mau dia dibunuh, mau dia bikin apa, nggak masalah, karena itu hak tuannya. Karena dia sudah dibayar, sudah dibeli. Nah, budak itu biasanya kalau hamba pada zaman dulu, kalau dia menjadi budak, maka dia harus dibolongi telinganya, ditindih di tiang situ ya, dikasih tanda bahwa itu adalah hambanya si A untuk seumur hidup. Makanya kalau laki-laki pakai anting-anting itu tanda budak, saudara. Ya, kalau wanita kan aksesoris ya, kecantikan dan keindahan. Tapi kalau laki-laki pakai anting-anting itu berarti saudara menghambahkan diri entah kepada siapa. Ya, dan Yesus berkata sudah selesai. Segala dosa kita, segala penyakit kita, segala penderitaan kita ditanggung di atas kayu salib. Itulah terjadi pertukaran yang luar biasa. Amin. Yang tadinya kita harusnya mati menerima kehidupan, yang tadinya kita miskin binasa menerima berkat yang daripada Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Kelimpahan yang dimaksud di sini bukan cuma kelimpahan secara jasmani, tetapi juga kelimpahan secara rohani. Orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya akan penuh dengan sukacita. Haleluya. Orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya akan penuh dengan damai. Nah, saya memberitahu kepada saudara, sukacita dan damai itu sampai hari ini dicari oleh dunia. Makanya ada namanya PBB. Untuk apa? Menjaga supaya bangsa-bangsa itu tetap damai. Ya, dunia saat ini sangat-sangat memerlukan damai, sangat-sangat memerlukan sukacita, apalagi di tengah-tengah corona seperti ini, saudara. Dunia itu perlu damai, perlu sukacita. Rumah tangga kalau nggak ada damai, nggak ada sukacita, rumah tangga itu kayak neraka, saudara. Betul apa benar? Makan aja udah nggak enak. Lauknya sih enak-enak, capcay, fuyung hai, saudara ya. Tadi malam saya diundang khotbah di gereja GBI LBTL khotbah Natal, saudara. Habis ibadah, saudara, semua makanan mulai yang di udara, di darat dan di laut ada semua. Ya, kaki dua tanpa kaki, kaki empat ada semua, saudara. Aduh, saya bingung mau makan. Ya udahlah, sedikit-sedikit makan B2, ya, sedikit-sedikit makan RW. Kalau orang Yahudi itu nggak makan babi, saudara, karena babi menurut orang Yahudi itu makanan yang ya, tapi kita kan bukan orang Yahudi, amin. Jadi halal saja makan babi, saudara ya. Sebab kalau kita bilang ini yang menajiskan itu bukan apa yang masuk, tetapi yang keluar, amin. Bukan tentang makanan yang masuk dari mulut kita, tetapi tentang yang keluar. Yang keluar itu apa? Isi hati kita ya. Kalau hatimu benci dengan orang, hatimu pahit dengan orang, nggak makan babi ya tetap aja dosa, saudara ya. Ya, tapi kalau hatimu baik dengan orang, saudara punya mengasihi, mengampuni orang, makan babi, itu juga berkenan kepada Tuhan, amin. Tapi kalau sudah punya penyakit, ya rasa-rasa, saudara ya, jangan juga mencoba itu. Aku percaya, bilur-bilur Tuhan menyembuhkanku. Makan, saudara ya. Kolesterolnya sudah tinggi, darah tingginya sudah tinggi, lalu kalau sakit bilang, Tuhan, masihkah engkau mau percayakan hamba-Mu ini? Masihkah Tuhan mendengar doaku? Kenapa saya sudah beriman masih terjadi penyakit ini? Tuhan bilang, mikir.
Ya, bukan cuma calon yang bisa bilang mikir. Ya, saudara, kita harus sadar diri dan Yesus itu adalah sumber kasih. Kalau kita mau belajar mengampuni, kita harus belajar lewat Yesus. Amin. Nah, kita mau belajar satu kisah saudara dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Oh, saya salah saya buka Matius. Oke, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi kita mulai dulu di ayat yang ke pasal 7 ayat 58, karena itu perikopnya di situ, saudara ya. Pasal 7 ayat 53. Yohanes pasal 7 ayat 53, temanya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perempuan yang berzina. Ya, ayat 53, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu di dalam pasal yang ke-7. Ya, mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Lalu ayat yang ke-1 dari pasal 8, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Jadi setelah Yesus mengajar orang banyak, orang-orang lain pulang ke rumah. Yesus bukan pulang ke rumah, Yesus pulang kemana? Ke bukit. Untuk apa? Berdoa. Ini luar biasanya Tuhan Yesus, saudara. Habis melayani, dia mencari wajah Bapa. Sebelum melayani, dia membangun hubungannya dengan Bapa. Kita orang Kristen, ngomongnya orang Kristen cinta Tuhan, tapi nggak pernah cari Tuhan. Cari Tuhannya tunggu nanti ada masalah. Ya, cari Tuhannya tunggu nanti ketika ada pergumulan yang berat. Waktu semuanya aman-aman, lupa Tuhan. Tuhan itu dijadikan reserve, saudara. Waktu butuh baru dipakai. Waktu nggak butuh digantung dulu. Ya, jangankan cari Tuhan, baca Alkitab aja nggak pernah. Ya, Alkitab itu rapi tersimpan di rumah, dibungkus dengan kain lampin, saudara ya. Nanti Desember baru diambil dari rak buku, lalu ditiup-tiup karena berdebus, karena hampir setahun tidak pernah digunakan. Saudara, Alkitab itu harus dibaca setiap hari. Amin. Minim satu hari itu satu ayat, boleh satu pasal, terserah. Saudara bisa satu pasal, puji Tuhan. Tapi kalau nggak bisa, berapa satu pasal? Satu hari satu ayat. Lebih boleh, kurang jangan. Karena kalau kurang dari satu ayat, berarti saudara nggak baca Alkitab. Haleluya. Ya, satu hari satu ayat, boleh lebih, nggak apa-apa. Karena firman ini adalah Allah sendiri. Waktu saudara baca firman, saudara sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, ada satu penemuan adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Dan baca Alkitab, saudara. Ya, jangan Alkitab cuma dijadikan untuk amen. Nanti kalau anak kerasukan setan, baru taruh Alkitab di bawah kepala supaya setan tidak ganggu. Saudara, itu kita sudah jadi dukun Kristen. Alkitabnya tidak pernah dibaca, tapi Alkitabnya dijadikan jimat. Tidak bisa, saudara. Iblis gak takut dengan Alkitab secara fisik. Iblis takut kalau kita hidup dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, hidup di dalam firman itu yang membuat iblis takut terhadap kita. Sebab firman itu adalah kekuatan Allah. Firman itu adalah pribadi Allah. Waktu saudara mengucapkan firman, maka iblis akan lari meninggalkan hidup saudara. Yesus ketika dicobai di padang gurun dalam Matius pasal yang keempat, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Firman. Oh, iblis juga tahu firman loh, saudara. Sebab iblis bilang begini, ada tertulis, ya, kalau kamu akan menjatuhkan tubuhmu, malaikat-malaikat akan menopang engkau. Itu semua ayat firman Tuhan. Tapi Yesus tidak menggunakan firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak gunakan firman Tuhan, mau gunakan apa? Mengusir setan pakai primbon, mengusir setan pakai apa, saudara? Nggak bisa. Firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Baca firman dalam hidup kita. Nah, Yesus, dia harus melayani, dia cari Bapa di surga, bangun hubungannya. Kita harus membangun hubungan senantiasa di hadapan Tuhan. Amin. Apalagi di masa-masa seperti ini, saudara, saya percaya orang yang melekat kepada Tuhan, Yohanes pasal 15, dia akan berbuah. Amin.
apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, kata Alkitab. Waktu kita berbuat banyak dan kita melekat kepada Tuhan sebagai pokoknya, saya percaya apa saja yang kita lakukan disertai, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan? Mau diberkati ya, mau angkat tangan. Haleluya. Kalau mau diberkati, bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Nah, ayat yang kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Luar biasa saudara ya. Pagi-pagi benar dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi benar. Saudara, kata pagi-pagi benar itu kira-kira jam berapa? Jam 7? Nah, itu bukan pagi-pagi benar, saudara. Jam 4? Masih belum pagi-pagi benar. Ya. Jam 3 ke atas itu pagi-pagi benar. Ya, kalau jam 4 itu sudah masuk subuh. Yesus dikatakan pagi-pagi benar, dia sudah duduk di rumah Tuhan, di bait Allah mengajar, saudara. Mau mengajar. Lah kita ini, saudara, orang Kristen ini terlalu gampangi tentang ibadah. Ibadah jam 9, datang dari rumah, berangkat dari rumah jam 9 juga. Dia terlambat lah, saudara. Lalu bilang gini, masih puji-pujian gak apa-apa. Saudara pikir ibadah itu cuma firman Tuhan? Rangkaian ibadah itu dari awal sampai selesai doa berkat itu rangkaian ibadah. Dan di dalam ibadah itu, saudara, ada pewahyuan yang bisa Tuhan nyatakan lewat kehidupan kita. Amin. Ada rema, ada hubungan yang bisa kita bangun dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Jadi bukan cuma firman. Gak apa-apa, terlambat gak masalah, baru satu lagu penyembahan. Ya, gak bisa saudara. Saudara harus datang ibadah itu sebelum jam ibadah. Minim itu saudara datang itu 5 menit sebelum ibadah dimulai. Saudara sudah duduk. Pak, kebagian, gak apa-apa. Mending kita datang pagi daripada kita terlambat. Istrinya begini, jangan sampai Tuhan sudah ada, kita belum ada. Tuhan itu hadir, kita belum ada. Terus mau ketemu Tuhan, bagaimana bisa mau ketemu Tuhan? Firman Tuhan sudah di tengah perjalanan semua selesai, baru datang beribadah. Gitu tanpa bersalah lagi, lutak lutut duduk. Ya, tapi nggak ada di sini. Itu di Afrika, saudara. Di sini semuanya baik-baik. Amin. Saya lihat tadi semuanya beribadah, tapi sudah pada datang. Ya. Nah, saya mau beri informasi juga, saudara, bahwa ibadah kita di BOB ini bulan ini adalah bulan yang terakhir. Kita sampai tanggal 27 di gedung ini. Nanti Januari kita akan ibadah di Dinas Kesehatan karena memang tempatnya ini kecil, karena kita perlu tempat yang lebih besar. Ya, jadi di Dinas Kesehatan kita akan mulai pada bulan Januari, ya, di minggu pertama. Dan untuk Natal tanggal 25 dan tanggal 31 kita akan bikin di Hotel Grand AB di depan, ya. Dan karena memang ini tempatnya tidak memadai, jadi kita Natal tanggal 25 itu kita bikin di Hotel Grand AB, dan tanggal 31 nanti untuk pada penutupan tahun kita juga akan bikin di Hotel Grand AB, ya. Nah, itu mumpung saya ingat, sudah nanti saya lupa. Oke, ayat yang ketiga sudah dikatakan begini, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan,
di manakah mereka? Tidakkah ada seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kita tahu cerita ini bagaimana Yesus itu mengambil satu sikap ketika diperhadapkan oleh ahli-ahli Taurat yang sebenarnya tujuannya adalah mencari kesalahan Yesus dan menjebak Yesus supaya Yesus bersalah dan kemudian dihukum. Ya, dan kita tahu bahwa sebenarnya kalau dalam perjanjian lama, dalam adat kebiasaan orang Yahudi, ketika orang itu kedapatan berzina, maka kalau orang itu menjadi saksi, saksi itu harus yang pertama, dia harus benar-benar ada pada tempat kejadian. Yang kedua, dia harus benar-benar melihat, bukan dengar dari apa kata orang. Jadi benar-benar dia melihat dan ada di situasi itu untuk menjadi saksi. Ya, tetapi saudara lihat dalam kisah ini, orang-orang ahli Taurat itu, orang-orang Farisi datang kepada Yesus membawa orang perempuan yang kedapatan berzina. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Berarti kan dia harusnya ada di posisi di situ. Berarti dia ada di tempat itu mungkin, ya. Karena bagaimana dia bisa dapat perempuan ini berzina kalau dia nggak ada di tempat itu? Atau yang kedua, ini adalah cara orang Farisi untuk apa? Memang menjebak Yesus. Jadi dia apa namanya? Istilah politik itu. Berkonspirasi, saudara. Jadi iblis orang Farisi berkonspirasi dengan wanita ini untuk menjebak Yesus. Kira-kira Yesus ini kalau kita kasih begini, dia akan buat apa? Karena menurut hukum Musa, kalau orang yang kedapatan berzina, dia harus dilempar batu sampai mati. Tapi kalau saudara baca dalam kitab Ulangan, sebenarnya kalau memang ada peristiwa yang seperti itu, ada orang yang kedapatan berzina, maka sebenarnya yang dihukum bukan cuma wanitanya, tapi harus ada prianya juga. Kita bisa lihat di dalam kitab Imamat pasal yang ke 20 ayat 10. Ya. Nah, kalau orang kedapatan berzina, sebenarnya yang dihukum itu bukan cuma wanitanya, tapi dua-duanya. Ayat 10 dikatakan begini, Imamat pasal 20. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain yang berzina dengan istri sesamanya, manusia pastilah apa? Keduanya apa? Dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi kalau menurut hukum Musa, hukum Taurat, dua-duanya harus dihukum. Tapi ini dalam peristiwa Yohanes pasal 8 yang dibawa cuma dia wanita, yang prianya nggak ada, saudara. Ya, ini bentuk jebakan sebenarnya. Tapi kita oke lah, kita nggak usah lihat dari situ. Tapi kita melihat di sini bagaimana Yesus mempunyai hati yang luar biasa kepada wanita ini. Secara hukum Musa, wanita ini mati. Dia harus dirajam karena dia berzina. Dia harus binasa karena dia sudah melakukan dosa. Dosa yang sangat luar biasa menurut hukum Taurat. Dan dia harus mengalami kematian. Tapi saudara lihat, Yesus itu mengasihi wanita ini. Waktu orang Farisi datang kepada Yesus, Yesus cuma membungkuk lalu dia menulis di tanah. Kita nggak tahu apa yang dia tulis, saudara. Kita nggak boleh merekayasa gitu ya. Karena memang Alkitab tidak menulis apa yang ditulis oleh Yesus. Jadi kalau Alkitab tidak mengatakan sesuatu, kita juga nggak boleh menambahinya gitu ya. Ada orang bermanipulasi bahwa yang ditulis oleh Yesus itu di bawah tanah adalah ampunilah, atau diambil dalam kitab Bilangan bahwa ketika itu kalau orang berdosa maka dia menulis sesuatu dalam tanah di atas tanah itu. Ya, dan kita nggak ngerti apa yang ditulis di situ. Tapi yang penting di sini adalah Yesus itu mengambil satu sikap mengasihi orang yang berdosa itu. Saudara, di dalam kehidupan kita ada hal-hal memang yang menyakitkan hidup kita, yang mungkin tidak mengenakkan hidup kita, tetapi disitulah diperlukan pengampunan bagi orang lain. Amin. Nah, kita akan belajar, ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada saudara tentang apa yang kita baca. Saudara, dalam kisah Yohanes pasal 8 ayat 1-11 ini kisah pengampunan Yesus terhadap perempuan yang didapati berzina. Dalam nas saudara menggambarkan betapa pengampunan adalah hal yang membebaskan.
Tentu saudara, bukan kebebasan untuk berbuat dosa lagi, tetapi bebasnya seorang dari ikatan dosa, disertai dengan tanggung jawab besar untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi waktu kita dibebaskan dari dosa, ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu apa? Jangan berbuat dosa lagi. Dosa itu adalah pemisah antara Tuhan dengan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa yang membuat manusia itu bisa mengalami hal-hal yang luar biasa? Kemuliaan Allah. Tapi karena dosa, kemuliaan Allah itu hilang dalam manusia. Yohanes pasal 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi kemuliaan Allah hilang dalam diri manusia ketika manusia itu berdosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu ada dalam manusia. Dan kemuliaan Allah itulah yang membuat manusia bisa bersahabat dengan binatang. Harimau gak makan Adam, Daniel di gua singa gak dijamah oleh singa. Kenapa? Ada kemuliaan Allah. Sadrak, Mesak, Abednego, dia luput dari perapian yang dinyalakan 7 kali lipat. Kenapa? Ada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu yang melindungi kita. Tapi ketika kemuliaan Allah itu tidak ada dalam diri kita, maka kita menjadi orang yang hidup dalam ketakutan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ketakutan itu mulai masuk dalam hidup manusia. Ketakutan pertama apa? Ketakutan untuk berjumpa dengan Tuhan. Waktu Tuhan ada di Taman Eden, Adam dan Hawa bersembunyi. Kenapa? Dia rasa takut. Kenapa? Karena dosa. Mengapa? Karena memang antara Tuhan dengan manusia sudah ada pemisah. Dosa itu memisahkan Tuhan dengan kita. Tapi Yesus datang ke dunia ini menebus kita supaya pemisah itu disingkirkan. Salib itu menjadi perantara bagi kita manusia dengan Bapa di surga. Amin. Dan kita bersyukur. Nah, karena itu saudara, dosa itu tidak bisa disimpan. Dosa itu tidak boleh dihidupi. Dosa itu harus diakui dan ditinggalkan. Amin. Sebab Tuhan itu nggak suka dengan dosa, tapi Tuhan itu mengasihi orang yang berdosa. Nah, waktu Tuhan mengampuni kita dari dosa kita, maka ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Banyak kali kita selalu beralasan begini, Pak, saya kan manusia, Pak, lemah. Ya, jatuh lagi, Pak, jatuh lagi. Ya, memang kita manusia lemah, tapi kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Haleluya. Amin, saudara. Jangan mau diperalat oleh setan untuk kita bolak-balik jatuh dalam dosa. Dosa itu pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita harus tinggalkan dosa. Apapun bentuk dosa itu harus ditinggalkan. Saudara harus berani berkata tidak terhadap dosa. Dan saudara harus meresponi kebenaran Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam firman yang kita baca tadi. Yang pertama kita pelajari, saudara, yang pertama adalah bahwa mengampuni karena sudah diampuni. Jadi kita harus mengampuni karena kita sudah diampuni. Ayat yang ke-7 tadi di situ dikatakan dalam pembacaan kita. Yohanes pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-7, Alkitab berkata bahwa dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan. Saudara, dan waktu itu orang-orang Farisi satu-satu tinggalkan. Kenapa? Gak ada yang gak benar. Bukan berarti waktu Yesus ngomong kayak gini, orang yang suci itu punya kuasa untuk melakukan hak semena-mena terhadap orang berdosa. Tidak, saudara ya. Nah, tapi orang-orang Farisi mulai sadar diri, dan gua kemarin juga lakukan kesalahan. Nah, saya tadi barusan 1 jam yang lalu melakukan dua kesalahan. Tinggalin semua, satu-satu tinggalin. Gak ada yang menghukum wanita ini. Kenapa? Semuanya berdosa. Saudara, kita ini semuanya tadi orang berdosa, tidak layak untuk menghadap takhta kasih karunia Tuhan. Tapi karena anugerahnya kita dilayakkan untuk bisa menghadap takhta kasih karunia Tuhan. Dan Alkitab berkata kita dapat memanggil dia Abba, ya Bapa. Hubungan yang paling dekat itu hubungan Bapa dengan anak, saudara. Betul? Ya, iblis itu tahu bahwa hubungan Bapa dan anak itu adalah hubungan yang paling dekat. Makanya iblis merusak gambaran Bapa di dunia ini. Supaya apa? Gambaran kita tentang Bapa di surga juga rusak.
Makanya iblis merusak gambaran Bapa. Ya, dulu saya sering kepahitan dengan papa saya. Dan waktu saya bertobat, maupun panggil Bapa yang di surga, Bapa yang baik, itu susah. Karena konsep saya, Bapa itu jahat, Bapa itu suka mukul, Bapa itu suka marahi, Bapa itu semena-mena. Itu dalam pemikiran saya. Sehingga waktu saya mau ngomong Bapa yang baik, susah. Dan itu cara iblis merusak gambar Bapa lewat gambar Bapa di dunia ini. Ya, saya waktu kepahitan dengan orang tua saya susah menyebut Bapa itu Bapa di surga itu sebagai Bapa. Dan itu butuh waktu yang lama karena saya sangat benci dengan Bapa saya. Tapi saudara, puji Tuhan, akhirnya saya dipulihkan dan saya bisa memanggil Bapa. Saudara, iblis itu nggak mau kita memanggil dia sebagai Bapa. Ya, karena itu adalah hubungan yang paling dekat. Ya, tidak ada hubungan yang paling dekat antara anak dengan Bapa, tidak ada. Dan yang berhak untuk menerima warisan itu adalah anak dari bapaknya, betul? Dan iblis itu merusak hubungan ini dengan cara apa? Merusak hubungan Bapa di dunia ini. Makanya kalau saudara kepahitan dengan orang tua, dengan papamu, ayo berdamai supaya engkau diberi dengan Bapa di surga juga baik. Amin. Ya, sebab itu menghalangi kita. Nah, kita ini dulu adalah orang-orang berdosa, tapi kita diampuni karena kasih karunia Tuhan. Nah, karena kita sudah diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Amin. Satu kali Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali kan? Yesus bilang ini bukan cuma 7 kali, tapi 7 kali 70 kali 7. Artinya apa? Tidak terbatas. Ya, bahkan dalam Alkitab yang lain dikatakan kalau saudaramu datang kepadamu melakukan kesalahan dalam 1 hari melakukan kesalahan 7 kali, maka kamu juga harus mengampuninya sebanyak 7 kali. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-4. Sama-sama kita baca. Ayo, 2, 3. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. 7 kali sehari ya saudara ya. Perhatikan ya, 7 kali sehari. Ya, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Maka apa? Engkau harus mengampuni 7 kali sehari. Kalau tadi Petrus bertanya, Tuhan bilang apa? 70 kali 7 kali 7 kali. Ya, tapi ini Yesus bilang lagi bahwa kalau ada orang berlakukan kesalahan kepadamu dalam 1 hari, 7 kali dia lakukan kesalahan, lalu dia menyesal dan minta ampun, maka kita sebagai orang yang sudah diampuni harus mengampuninya. Haleluya. Susah? Susah. Yang bikin susah apa? Kesombongan kita. Manusia itu kan punya rasa maaf itu terbatas. Mengampuni itu cuma bisa batas sampai 3 kali. Oh, kau bikin saya yang pertama ya? Tunggu. Main terus. Ya. Yang sudah kedua, tunggu. Yang sekali-kali kau bikin saya, tak ampun. Bahkan orang tua kalau mau marahin anaknya, Nathan, jangan lakukan itu ya. 1. Bapaknya bilang begitu. Sampai 3 papa muka ini. 2 Nathan. Anak tetap sedang ribut, ramen, mungkin kacau. Kenapa? Dia tahu belum angka 3. Ya. Oh masih 1. Udah bikin kacau dulu saudara ya. 2 Nathan. Pakai gini lagi. 2,5. 2,5. Anak bilang, oh tunggu masih belum 3. Kita itu pantas mengampuni orang cuma pada angka 3. Betul? Oh tak bisa sudah Pak. Dia sudah lewat batas sudah 3 kali Pak. Yang keempat sudah. Lebih baik saya tidak mengenal dia daripada saya sakit hati. Lebih baik saya tidak membangun hubungan dengan dia daripada saya terluka. Ini bukan orang anak-anak kerajaan Allah. Anak-anak kerajaan Allah itu harusnya dengan siapapun dia bisa mengampuni orang lain. Amin. Berat
luka, dilukai. Apalagi kalau dengan pasangan. Saya mau beritahu kepada saudara ya, yang kemungkinan besar melukai saudara itu bukan orang lain, pasti adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Betul? Kalau dia suami, ya istri. Kalau dia istri, ya suami. Kalau dia suami istri, ya orang tua atau mertua. Kalau dia orang tua, ya anak-anak. Kalau dia anak-anak, ya orang tua. Kalau orang yang jauh nggak mungkin melukai saudara. Mungkin bisa melukai saudara, tapi nggak bertahan lama. Tapi kalau orang-orang yang dekat saudara, itu bisa bertahan lama. Kenapa? Nggak nyangka ya, teman baik loh, tapi kok tega dia begitu. Saya sudah terlanjur curhat semua sama dia. Saya diceritain, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Saudara, memang yang kemungkinan besar bisa melukai kita itu adalah orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang terdekat kita. Karena itu bersiap-siaplah saudara untuk dilukai oleh orang lain. Dan kita nggak punya hak untuk melarang orang. Kamu jangan begitu sama lain, nggak punya hak. Kalau orang kita sudah kasih tahu tapi kita begitu, ya sudah. Istilahnya begini, kita nggak bisa melarang burung itu kalau dia terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mengusir kalau burung itu mau berak di atas kepala kita. Betul? Nah, soalnya kita nggak bisa melarang orang, tapi kewajiban kita yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan apa? Mengampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita, saya juga harus mengampuni orang. Yesus kan mengajarkan murid-muridnya dalam berdoa. Yang pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dalam kerajaan bla 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 bla. Ampunilah kami. Terus apa? Akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Betul? Betul? Praktek setiap hari begitu. Ada orang melakukan kesalahan, ingat doa Bapa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Setiap minggu hafal doa Bapa kami, ucapkan doa Bapa kami, tapi kalau ada orang salah tidak bisa diampuni, ya percuma. Firman Tuhan cuma dihafal di mulut aja, tapi di hatinya tidak disimpan, lalu nggak dipraktekkan, nggak akan berbuah. Firman itu dibaca, direnungkan, diperkatakan, lalu dipraktekkan, baru akan menghasilkan buah. Amin. Ya, kalau tidak, ya cuman tahu ayat, tahu firman, tapi nggak mengubah. Firman yang mengubah hidup kita adalah firman yang dilakukan. Kalau firman yang dilakukan, nggak akan mengubah hidup kita. Amin. Mengampuni. Kenapa? Karena kita sudah diampuni. Jadi yang pertama, saudara, kita belajar bahwa kita harus mengampuni. Kenapa? Kita sudah diampuni. Haleluya. Aduh Pak, tapi saya susah Pak. Suami saya ini susah dibilangin, selalu bikin sakit hati. Ya sudah, ampuni. Tapi Pak kelewat batas. Ya sudah, siapa suruh mau menikah? Kalau mau menikah, ya udah resiko. Karena memang menikah itu adalah proses. Orang nggak menikah aja diproses, kok apalagi menikah? Ya, menikah itu diproses, saudara. Kenapa? Proses dua jadi satu. Dua jadi satu itu nggak gampang. Masing-masing punya latar belakang, masing-masing punya kebiasaan. Waduh, saudara, ini mau disatukan susah. Makanya saya selalu dalam proses pernikah saya bilang begini, kamu harus bisa menerima pasanganmu. Bagaimana kita bisa menerima pasangan kita? Harus punya kasih. Haleluya. Ya, cari orang yang sempurna nggak ada. Apa? Kalau saya mau cari istri nanti saya mau cari yang pintar masak, yang pintar kerja, bisa cuci piring, bisa cuci baju. Itu kok nggak usah cari istri. Itu namanya kok cari pembantu. Saudara, kita menikah itu nggak ada yang cocok, betul? Nggak ada yang cocok, yang ada itu apa? Dicocok-cocokkan, dicocok-cocokkan. Nggak usah ada yang cocok. Saudara mau cari pasangan yang cocok dengan saudara sampai ayam temu gini nggak akan pernah ketemu. Yang ada itu dicocok-cocokkan. Masing-masing orang punya kelemahan, masing-masing orang punya kelebihan. Ini kelebihan pria, ini kelemahan pria. Ini kelebihan wanita, ini kelemahan wanita. Kalau sama-sama cuma mau melihat kelebihannya, nggak ketemu, saudara. Sama-sama cuma mau melihat kekurangannya, nggak ketemu juga ini. Tapi sebaiknya ini kelebihan wanita
menutupi kelemahan pria. Ini kelebihan pria menutupi kelemahan wanita. Jadi seperti ini. Dan ini menjadi kuat. Amin. Saudara, kalau lihat tukang bangun rumah, waktu dia nyambung kayu balok, itu kan nggak disambungnya begini, nggak dipotong, nggak begini. Satu dipotong agak pendek, satu dipotong agak panjang, kemudian disambung seperti ini. Ini kuat. Amin. Membangun rumah tangga itu seperti itu. Kelebihan kita menutupi kelemahan pasangan kita. Demikian sebaliknya. Jangan cari-cari kesalahannya. Karena kalau saudara cari kesalahannya, nggak akan pernah ada sukacita dalam membangun rumah tangga. Bukan berarti juga kita tutup mata dengan kelemahan pasangan kita. Kita kasih tahu kalau ada yang salah. Amin. Tetapi saudara, waktu pasangan kita melakukan kesalahan, kasih itu harus keluar dari hidup kita, mengampuni. Amin. Orang jahat sama kita, kerja sama-sama, ditipu, saudara, gak apa-apa, kita mengampuni. Karena saya percaya waktu kita melepaskan pengampunan, berkat Tuhan itu akan turun dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar. Yang kedua, saudara, kita belajar apa? Bahwa mengampuni itu harus kita lakukan tanpa harus apa? Membalas. Pengampunan adalah tindakan yang kita lakukan untuk membebaskan seseorang, dan salah satunya dari hak atau kemampuan kita untuk membalas. Kita sama sekali tidak punya hak membalas orang yang bersalah sama kita. Hak kita cuma apa? Mengampuni. Kewajiban kita mengampuni. Kita nggak punya hak. Dan kita nggak bisa bilang gini, ya sudah ya, hari ini saya maafkan kau, tapi jangan berbuat lagi ya. Kalau kau berbuat lagi, awas. Ini pakai ngancam. Ya, nggak bisa. Mengampuni dengan tulus, mengampuni dengan kasih, tanpa harus membalas kejahatan yang dilakukan dalam diri kita. Amin. Haleluya. Amin. Ya, mengampuni. Susah, ya susah. Tapi ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bisa menjalani mengampuni tanpa harus membalas. Pak, saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa mengampuni. Sebenarnya mengampuni itu bukan berarti melupakan. Ya. Ada orang bilang ini, kamu harus mengampuni, lupakan, nggak bisa. Mengampuni itu bukan melupakan. Kita masih ingat. Mengampuni itu di sini lukanya sudah nggak ada. Bukti kalau kamu saudara mengampuni itu apa? Waktu saudara ketemu orangnya, hatimu itu nggak panas, hatimu itu nggak benci, hatimu itu nggak dendam. Tapi waktu kamu ketemu orang itu, hatimu tenang, hatimu damai, bahkan timbul belas kasihan itu, kamu sudah mengampuni. Tapi kalau masih lihat dia ngomong katanya mengampuni, dan begitu lihat dia masih ada emosi, masih marah, ingin balas, oh itu belum mengampuni. Pergi berdoa lagi, Tuhan ampuni, saya belum bisa mengampuni Tuhan, tolong saya, Roh Kudus datangi lagi untuk cek hati. Tuhan masih luka, masih ada rasa emosi macam-macam, balik lagi Tuhan. Saudara, kalau saudara mau mengampuni orang, saudara harus datangi orang itu. Gak usah cuma dalam doa, Tuhan aku mengampuni dia, gak bisa. Jumpai, datangi orang itu. Sekaligus saudara cek hati, benar nggak mengampuni? Kalau dalam doa semua kita hebat kan? Oh Tuhan, aku sudah mengampuni dia, Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Sakit, aku mengampuni. Cek aja, ketemu dengan dia. Aduh masih sakit Tuhan, oh balik belum mengampuni. Ya, dan itu bisa selesai kalau saudara benar-benar ketemu orang itu lalu saudara bilang, aku sakit, tapi aku mau mengampuni engkau. Itu harus dilepaskan. Karena kalau saudara melepaskan pengampunan, hatimu itu tenang. Penyakit juga nggak akan mampir. Karena penyakit kanker itu sumbernya, terutama yang terbesar menurut penelitian, sumber penyakit kanker itu penyebabnya yang terbesar itu dari mana? Dari kepahitan. Karena tidak mengampuni. Penyakit kanker, maaf ya, kanker payudara, kanker apa itu semua karena memang wanita itu lebih lama untuk mengampuni. Kalau pria itu susah kena penyakit kanker, karena memang pria itu ya udah salah, ya minta ampun ya sudah. Tapi kalau wanita itu tergores lama. Sudah kita minta maaf ini, kadang-kadang kan suami-suami bingung. Kemarin sudah penyelesaian minta maaf, masih diungkit lagi. Padahal itu kejadian 5 tahun lalu. Tidak. Kenapa? Memang wanita itu habisnya memorinya itu tajam, saudara.
Ya, dan wanita itu punya penciuman itu lebih tajam dari pria. Wanita itu saudara punya penciuman. Saudara dari keluar rumah, masuk datang dari rumah, jarak 1-2 kilo itu dia bisa tahu ini suami saya sudah pulang dengan parfum yang berbeda. Tadi pergi dengan Bulgari, kau pulang dengan Hermes. Ada apa kegerangan? Itu penciumannya wanita itu tajam, saudara ya. Ya, makanya jangan main-main dengan wanita. Haleluya, ibu-ibu. Dan wanita kalau sudah terluka, aduh saudara, itu saudara harus benar-benar punya, sebagai seorang pria saudara harus benar-benar punya hati yang lapang yang luar biasa untuk bisa memahami. Makanya jangan lukai istrimu. Kalau kamu melukai istrimu itu akan berbekas lama dan butuh waktu lama. Tapi wanita itu punya hati juga yang gampang mengasihi kalau kamu bikin senang dia. Makanya kasih dia berlian, kasih dia deposito, senang saudara. Ya. Oke, mengampuni tanpa membalas. Amin. Kita harus belajar setiap waktu, setiap saat, dimanapun orang melukai kita. Aku mengampuni engkau. Ada kesempatan membalas mungkin, tapi nggak boleh dilakukan. Karena biarlah itu pembalasan datang daripada Tuhan. Karena kalau kita yang membalas terbatas. Tapi kalau Tuhan yang melakukan pembalasan dalam hidup kita, itu tidak ada yang bisa pele, saudara. Betul? Ya, kalau Tuhan yang bertindak membela kita, siapa yang bisa lawan? Nggak bisa. Tapi kalau kita terbatas. Tapi kalau Tuhan itu tidak terbatas. Karena itu biarlah kita mengampuni tanpa membalas. Serahkan saja semuanya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dan apa yang kita baca. Yang ketiga adalah bahwa mengampunilah tanpa syarat. Saudara, Yesus mengampuni perempuan itu tanpa syarat. Tetapi sekali lagi bukan berarti bahwa perempuan itu lantas bebas berbuat dosa lagi. Nah, orang yang diampuni, saudara, itu memikul tanggung jawab untuk apa? Merespon anugerah itu dengan benar, yaitu dengan hidup sesuai kehendak Allah. Yesus mengatakan bahwa pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus saja mengampuni tanpa syarat. Oke, saya ampuni kamu, tapi tolong nanti kamu bla bla bla. Enggak. Yesus mengampuni tanpa syarat. Kita juga mengampuni harus dengan tanpa syarat. Kita kan kadang-kadang, oke, saya mengampuni kau, tapi ada tapinya, saudara. Mengampuni tanpa tapi. Amin. Mengampuni dengan tulus. Memang saudara, kalau dilukai itu, aduh, gak enak. Tapi kalau saudara punya hati yang lapang, saudara akan dengan mudah mengampuni orang lain. Makanya Amsal pasal 4 ayat 23, kalau kita berkata demikian, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, Tuhan gak pernah suruh kita jaga hati orang lain. Tuhan gak suruh kita jaga hati pasangan kita, tapi Tuhan suruh jaga apa? Hati kita. Haleluya. Tuhan suruh jaga hati kita. Artinya, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, segala bentuk-bentuk kewaspadaan yang mungkin akan bisa melukai kita, yang mungkin akan bisa membuat kita trauma, menyakitkan kita. Kita harus menjaga itu. Karena itu persiapkan diri saudara dari hal-hal itu, sehingga waktu itu terjadi dalam hidup orang-orang melukai engkau, sahabat-sahabat melukai engkau, pasanganmu melukai engkau, engkau sudah punya hati yang lapang, hati yang lebar. Amin. Untuk apa? Untuk bisa mengampuni. Semakin lebar hatimu, semakin terbuka hatimu, semakin lebar hatimu, semakin terbuka hatimu, semakin mudah engkau merangkul orang lain. Amin. Tapi kalau hatimu sempit, hatimu tertutup, gak bisa engkau merangkul orang lain, gak bisa engkau memaafkan orang lain, gak bisa engkau melupakan kesalahan orang lain, gak bisa. Bagaimana? Karena engkau sendiri gak bisa, belum beres dengan Tuhan. Tapi ketika hatimu beres, engkau membuka hatimu, engkau melebarkan hatimu, terus membuka, kan semakin lebar. Ketika orang datang kepada engkau, dia melukai engkau, melakukan kejahatan terhadap engkau dengan mudah dapat mengampuni dan merangkul dia. Gak apa-apa, aku mengasihi engkau, jangan lagi lakukannya. Amin. Tapi kalau kita gak buka hati kita, gak bereskan hati kita, susah mengampuni. Karena itu biarlah kita mengampuni tanpa syarat. Amin. Seperti Yesus mengampuni kita tanpa syarat.
Dia nggak bilang ini Gelbi, karena kau sudah saya ampuni, maka kau harus bla 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 bla. Tidak. Waktu Tuhan mengampuni saya, dia terima saya, dan dia pulihkan saya, dan dia pakai saya. Amin. Kita semua seperti itu. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata lewat hidup kita, dengan cara kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita, dengan cara kita mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Nah, saya percaya waktu kasih dan pengampunan itu bekerja dalam hidup kita, maka pintu-pintu berkat itu akan terbuka dalam hidup kita. Amin. Kenapa kita susah mengalami berkat Tuhan? Kenapa kita susah mengalami mujizat Tuhan? Karena hati. Matius pasal yang kelima ayat ke-8. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang apa? Suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kenapa kita susah melihat Tuhan? Susah melihat perkara-perkara yang besar, susah melihat mujizat Tuhan karena hati yang nggak beres. Hati yang nggak beres datang ke gereja memuji Tuhan, munafik sudah. Hati yang gak beres datang beribadah memuji Tuhan, itu munafik. Sebab Yesus mengecam orang-orang Farisi, orang-orang ahli ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Hatinya gak ada belas kasihan, hatinya gak ada kepedulian, hatinya cuma menaruh hal-hal yang duniawi. Bukan berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada nilai-nilai kebenaran, tapi berfokus kepada hal-hal duniawi, kebencian dan sebagainya. Muliakan Tuhan. Engkau baik, sangat baik, Yesus ku cintakan. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Bahkan Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Oh, kamu seperti kuburan yang di dalamnya penuh dengan tulang belulang, di atasnya penuh dengan dilamuri dengan cat putih yang indah, yang bagus, tapi di dalamnya tulang belulang. Betul? Kita kadang-kadang begitu, di luarnya bagus, kalau datang ke gereja, malaikat iri, cara nyanyinya malaikat juga iri, bagus, nah. Puji Tuhan, angkat tangan, air mata keluar, air hidung keluar, air mulut keluar. Wah, tapi ininya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian. Karena itu banyak orang datang ke gereja itu, kalau dia nangis, dia datang ibadah itu, saya kadang-kadang tanda-tanda. Dia nangis karena dia sakit hati dengan orang nggak bisa mengampuni, atau dia menangis karena lawatan Tuhan. Itu kan sebuah hal yang berbeda, yang susah dibedakan ya. Nangis sama-sama, tapi mungkin dia nangis bukan karena lawatan Tuhan, nangis karena ingat, aduh suami saya tadi pukul saya. Kebetulan di gereja lepaskan semua sudah. Kalau nangis di rumah di dekat suami, datang ke gereja aja nangis sudah. Sakit, masih sakit Tuhan. Tapi bukan karena lawatan Tuhan, karena di sininya sakit. Saya harap saudara dilawat Tuhan, bukan karena di sininya sakit, tapi benar-benar saudara ngalamin Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, datang ke gereja nangis, bukan karena lawatan Tuhan, tapi karena di sini membayangkan bagaimana dilukai oleh temannya, bagaimana ketika teman bisnisnya membawa lari, semua modal-modal, semua usaha, barang-barang kau ditinggal, ditipu, sakit, nangis. Tapi tidak apa-apa sih, ini yang saudara nangis di gereja kan begitu ya. Tapi saudara, sebaiknya kita mengalami Tuhan karena benar-benar kita mengalami Tuhan, bukan karena hati kita jauh dari Tuhan, tapi karena mulut dan hati kita benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah ibadah yang berkenan kepada Allah. Amin. Biarlah kita menjadikan hidup kita orang-orang yang selalu berjalan di dalam pengampunan Tuhan. Amin. Saya minta pemain musik singers boleh maju ke depan. Haleluya. Kita bersyukur. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin ada orang yang pernah melukai saudara, entah itu teman saudara, entah itu pasangan saudara. Tapi hari ini kita mau belajar, mari kita mau mengampuni. Mengampuni seperti Kristus mengampuni kita.
mengampuni tanpa syarat, mengampuni dengan tulus, mengampuni dengan kasih. Haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni.